teman-teman, selamat datang kembali ya. Kali ini kita akan nyanyiin lagu Jalan Kebenaran dan Hidup. Kau Tuhan adalah Bapakku. Bapa yang baik, pelihara hidupku. Semua yang ada padaku, bukti dari segala kasih-Mu. Yesus kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti dirimu, kau layakkanku memanggilmu Bapakku. Halo adik-adik, selamat beribadah kembali. Puji Tuhan. Nah, sebelum kakak lanjutkan, kakak mau nanya nih. Jika suatu hari teman muda yang membuatmu jengkel, mengganggumu sampai tasmu jatuh, atau menghilangkan pensilmu, atau memfitnah kamu, bagaimana kira-kira perasaanmu? Apa yang akan kamu lakukan pada temanmu? Ya, mungkin kalian bisa marah, ya, ikut jengkel, tidak mau berteman, atau mungkin tidak suka melihat mukanya lagi. Ya, apalagi kalau yang dilakukannya itu terus-menerus berulang setiap hari. Dalam budaya orang Indonesia, biasanya orang memberikan batas sampai 3 kali orang lain menyakiti hati. Kalau misalnya lebih dari 3 kali, pasti orang itu sudah tidak mau memberi pengampunan. Tapi bagaimana dengan bangsa Israel? Mereka menggunakan angka 7. Ya. Lalu bagaimana jawab Yesus? Pada suatu hari saat Petrus bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Apakah sampai 7 kali?" Tapi jawab Yesus, bukan 7 kali. Tapi 70 kali 7 kali. Wow, itu jumlah yang sangat banyak adik-adik. Itu berarti 490 kali. Benar nggak? Sekarang adik-adik mari kita buka Matius 18 ayat yang ke-21 sampai 35. Mari kita dengarkan bersama penjelasan Tuhan Yesus tentang pengampunan. Suatu hari ada seorang raja yang akan mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Lalu raja itu memanggil hamba yang dulu pernah meminjam 10.000 talenta. Sekarang raja meminta kepada hamba pertama agar 10.000 talenta itu dikembalikan kepada raja. Karena hamba pertama itu tidak mempunyai 10.000 talenta, maka raja perintahkan agar ia dan anak istrinya dijual. Kemudian hamba pertama itu pun memohon agar raja memberikan tambahan waktu kepadanya. Raja pun merasa kasihan pada hamba pertama itu, sehingga raja menghapus semua hutangnya dan hamba itu pun tidak perlu membayar lagi. Lalu hamba pertama itu pun keluar dari istana raja dengan hati yang sangat gembira. Di perjalanan, tiba-tiba hamba pertama ini bertemu dengan hamba kedua. Dulu hamba kedua ini pernah meminjam 100 dinar kepada hamba pertama. Dan sekarang hamba pertama memintanya kembali. Hamba kedua ini tidak mempunyai uang, lalu memohon kepada hamba pertama untuk bersabar dan memberinya tambahan waktu. Tetapi hamba pertama itu menolak permohonannya dan memasukkan hamba kedua itu ke dalam penjara. Teman-teman yang ada di sekitar situ menjadi sedih melihat perbuatan hamba pertama itu.
Mereka lalu menyampaikan semua yang terjadi itu kepada raja. Dan raja menjadi marah kepada hamba pertama itu. Lalu raja berkata, "Hai hamba yang jahat, bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Ayo adik-adik yang jago matematika, kita mulai hitung sama-sama ya. Kalau 1 talenta sama dengan 6.000 dinar, maka hamba yang pertama mempunyai hutang sebesar 10.000 talenta kali 6.000 dinar sama dengan 60 juta dinar. Sedangkan hamba yang kedua hanya berhutang sebesar 100 dinar. Sebenarnya hutang hamba kedua ini nilainya sangat kecil ya adik-adik. Tapi kenapa hamba pertama tidak mengampuni hamba kedua ini? Nah adik-adik, tanpa kita sadari, kita juga sering loh bersikap seperti hamba pertama tadi. Tapi dari cerita ini, Tuhan mau ingatkan kita beberapa hal berikut. Perhitungan hutang ini menggambarkan tentang perhitungan hutang dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita buat setiap harinya. Coba kalian hitung 1 hari berapa kali buat kesalahan. Pasti kalau dihitung, kalkulator pun tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan dosa-dosa ini yang sudah mungkin banyak ini tidak mungkin kita bayar. Tidak mungkin kita mampu melunasinya. Tapi karena kasihnya Tuhan Yesus buat kita, maka semua hutang dosa itu Tuhan Yesus bayar. Dengan cara apa? Dengan cara mati di kayu salib. Dan Tuhan Yesus mau supaya kasih Tuhan itu juga ada dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita sanggup untuk mengampuni saudara kita dengan segenap hati. Bukan cuma 3 kali seperti kebiasaan kita atau mungkin 7 kali. Tetapi Tuhan Yesus bilang 490 kali. Ini maksudnya adalah supaya dilakukan dengan terus-menerus. Adik-adik masih ingat kan doa Bapa kami yang pernah kalian hafalkan? Kalau udah lupa, ayo kalian buka dalam Matius 6 ayat yang ke-12. Kita mau lihat ada satu kalimat yang sangat indah yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Matius 6 ayat yang ke-12, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Ini maksudnya, sebelum kita datang kepada Tuhan Yesus untuk memohon ampun, kita juga harus sudah mengampuni orang lain yang mungkin ada salah kepada kita. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan, mari kita berusaha untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mati untuk membayar semua dosa dan salah kami. Kami perlu pertolongan-Mu Tuhan, agar kami juga mampu mengampuni orang lain. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Bapa, agar kami juga bisa mengasihi orang lain seperti Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.